wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ramadhani Yasin dengan NIM 151231138 dari kelas 1G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Jadi saya akan menjelaskan apa itu pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, dan pendekatan permisif. 1. Pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah pendekatan yang menekankan pada kekuasaan dan kontrol. Dalam pendekatan ini, pemimpin atau pihak berwenang memiliki kuasa mutlak untuk membuat keputusan dan menentukan tindakan yang harus diambil. Pendekatan otoriter dalam pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam menciptakan pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Ada beberapa pengertian pendekatan otoriter menurut para ahli. Yang pertama, pendekatan otoriter menurut Trasdi. Menurut Trasdi, pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Yang kedua, pendekatan otoriter menurut Maman. Menurut Maman, pendekatan ini memandang bahwa manajemen kelas adalah proses mengendalikan perilaku peserta didik dalam posisi ini. Dalam pendekatan ini, peranan guru adalah mengembangkan dan memelihara aturan atau disiplin di dalam kelas. Yang ketiga, pendekatan otoriter menurut Jamara. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama pembelajaran. Namun perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam taraf kewajaran. Jika kelebihan dimungkinkan bahwa peserta didik akan bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik. Terdapat beberapa pengertian menurut ahli terkait pendekatan manajemen kelas intimidasi, yaitu yang pertama, pendekatan intimidasi menurut Ahmad. Menurut Ahmad, pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Yang kedua, pendekatan intimidasi menurut Ardi. Menurut Ardi, pendekatan ini juga memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Hanya saja pada pendekatan ini tampak lebih dilandasi oleh asumsi bahwa peserta didik paling baik dikendalikan oleh perilaku buruk. Peran guru di sini adalah menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan guru sehingga mereka merasa takut untuk melanggarnya. Yang ketiga, pendekatan intimidasi menurut Jamara. Pendekatan intimidasi ini adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Beberapa dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Kelemahan pendekatan intimidasi ini adalah
Kendatipun pendekatan intimidasi telah dipakai secara luas dan manfaatnya terdapat kecaman terhadap pendekatan ini. Kelemahan yang lain timbul dari penerapan pendekatan ini adalah tumbuhnya sikap bermusuhan dan hancurnya hubungan antara guru dan peserta didik. Kelebihannya, pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku berat. Misal, guru memergoki dua peserta didik berkelahi. Kemudian guru bertindak berhenti dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. 3. Pendekatan permisif. Pendekatan permisif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya dengan wajar. Ada 2 bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas. Semacam ini yang menitik beratkan segala inisiatif dan kegiatan pada diri siswa, yaitu 1. Tindakan pendekatan. Pengalihan dan pemasabodohan merupakan tindakan yang bersifat permisif. Dari tindakan-tindakan pendekatan ini muncul hal-hal yang kurang disadari oleh siswa, diantaranya meremehkan sesuatu kejadian atau tidak melakukan apa-apa sama sekali, memberi peluang kemalasan dan menunda pekerjaan, menukar dan mengganti susunan kelompok tanpa melalui prosedur yang sebenarnya, menukar kegiatan salah satu siswa digantikan oleh siswa lainnya, mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada satu orang anggota. Kedua, pendekatan membiarkan dan memberikan kebebasan. Dalam pendekatan ini, pengajar memandang siswa telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar. Biarlah mereka bekerja sendiri dengan bebas. Demikian pegangan pelajar dalam pengelola kelas. Lebih kurang menguntungkannya lagi kalau selama proses belajar mengajar, siswa bekerja sendiri. Pengajar juga aktif mengerjakan tugasnya sendiri dan pada saat waktunya habis baru ditanyakan keadaan siswa. Kedua pendekatan ini kurang menguntungkan tanpa kontrol dan pengajar bersikap serta memandang ringan terhadap gejala-gejala yang muncul. Pendekatan ini tidak produktif diterapkan di lingkungan sekolah dan kelas. Guru-guru disarankan agar memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatannya sendiri apabila hal itu berguna. Misalnya, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis memikul resiko yang aman, mengembangkan kemampuan diri dan tanggung jawab sendiri. Dan guru sebaiknya memberikan kebebasan kepada siswa dibarengi rasa tanggung jawab dengan ketidakbablasan. Oleh karena itu, banyak pendapatan yang menyatakan bahwa pendekatan permisif dalam bentuknya yang murni tidak produktif apabila diterapkan di dalam kelas. Namun disarankan agar guru memberikan kesempatan pada peserta didik melakukan urusan sendiri apabila hal itu berguna. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.